Halo semuanya, balik lagi bersama aku Ana di Yunus Education. Seperti biasa teman-teman, Yunus Education akan selalu menyajikan ke teman-teman seputar hal-hal yang datang dari dunia pendidikan. Jika di video sebelumnya telah Ana paparkan beberapa contoh soal PTS untuk kelas 4 SD semester 2, maka pada kesempatan kali ini Ana bakal ngebagikan beberapa soal lagi, tentu beserta jawabannya untuk kalian yang duduk di bangku kelas 3 SD semester 2. Namun sebelum itu teman-teman, seperti biasa Ana mau ngingetin lagi, jangan lupa terus dukung Yunus Education dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate dari Yunus Education. Oke teman-teman, biar nggak lama-lama kita langsung aja ke soalnya. Di soal pertama ini merupakan soal cerita. Jadi di sini Ana mau bacakan dulu ceritanya seperti apa. Teman-teman simak, kemudian teman-teman dijawab pertanyaannya. Oke? Ana bacakan dulu ya. Air selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Aliran ini dapat digunakan sebagai sumber energi. Aliran air yang sangat deras merupakan sumber energi gerak. Energi ini dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Aliran air yang makin banyak dan deras menghasilkan listrik yang makin besar. Pada stasiun pembangkit listrik tenaga air biasanya dibendung sehingga permukaannya menjadi tinggi. Pembangkit listrik tenaga air biasanya dibangun di wilayah perbukitan yang sering terjadi hujan. Air dibendung lalu dialirkan melalui terowongan yang menurun. Aliran air tersebut memutar turbin yang dihubungkan ke generator. Generator yang berputar menghasilkan energi listrik. Untuk pertanyaan yang pertama, pembangkit listrik tenaga air biasanya dibangun di daerah. Pilihannya A. Pedesaan, B. Perkotaan, C. Daerah terpencil, dan D. Perbukitan. Sesuai dengan cerita sebelumnya, maka jawabannya adalah yang D. Perbukitan. Karena di perbukitan tersebut sering terjadi hujan. Jadi ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik yang tenaganya bersumber dari air, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik tenaga angin adalah A. Generator, B. Turbin, C. Aerogenerator, D. Panel surya. Oke, sebelum kita jawab, Ana mau jelasin dulu kalau generator ini seperti yang tadi teman-teman. Jadi, pembangkit listriknya itu menggunakan tenaga air. Sedangkan turbin ini biasanya berupa fluida dan aerogenerator adalah listrik yang bersumber dari tenaga angin. Sedangkan untuk panel surya maka sudah jelas yang pasti adalah dari sinar matahari. Jadi jawabannya adalah yang C, aerogenerator. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Di sini ada cerita lagi teman-teman. Nanti seperti biasa teman-teman simak dulu ceritanya, setelah itu kita jawab soalnya. Angin. Tenaga angin sudah dimanfaatkan orang sejak zaman dahulu kala. Kapal layar dapat berkeliling dunia dengan hanya menggunakan energi angin. Tenaga angin juga digunakan untuk menjalankan mesin penggiling jagung dan pompa air. Kincir angin tradisional ini masih dapat ditemui di Belanda. Saat ini tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Alat yang menghasilkan listrik dari tenaga angin ini disebut juga aerogenerator. Ya, aerogenerator kan teman-teman. Generator ini pada umumnya berbentuk menara. Pada puncak menara dipasang kincir atau baling-baling. Baling-baling tadi kemudian berputar saat diterpa angin. Panjang baling-baling ada yang mencapai 20 meter dan perputaran baling-baling inilah yang nantinya bisa menyebabkan generator menghasilkan listrik. Oke, kita bacakan soalnya. Pada zaman dahulu tenaga angin dapat dimanfaatkan yaitu kecuali
A. Sebagai tenaga kapal layar, B. Digunakan untuk menjalankan mesin penggiling jagung, C. Digunakan untuk menjalankan mesin pompa air, dan D. Digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik. Oke teman-teman, sebenarnya pilihannya itu sama-sama benar semuanya, tapi mari kita simak lebih detail soalnya. Perlu digarisbawahi bahwa yang dipertanyakan di soal adalah penggunaan atau pemanfaatan tenaga angin pada zaman dahulu. Jadi jawabannya adalah yang D, digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik. Mengapa? Karena tenaga listrik ini bukan pada zaman dahulu, namun sudah zaman sekarang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh tindakan tidak memanfaatkan energi adalah: A. Dokter mengeluarkan tenaga untuk memeriksa pasien, B. Guru mengeluarkan tenaga untuk mengajar murid, C. Energi panas digunakan untuk bermain kembang api, dan D. Panas matahari digunakan petani untuk mengeringkan padi. Jawabannya adalah yang C. Energi panas digunakan untuk bermain kembang api. Mengapa jawabannya bisa yang C? Sebenarnya ini juga merupakan pemanfaatan, namun lebih ke arah yang negatif ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh tindakan menghemat energi ialah: A. Mematikan lampu apabila tidak digunakan, B. Menghidupkan kipas angin setiap saat, C. Bepergian menggunakan mobil, dan D. Menebang pohon di sekitar rumah. Jawabannya adalah yang A. Mematikan lampu apabila tidak digunakan. Ini merupakan contoh salah satu dari tindakan menghemat energi. Mengapa? Karena kalau kita baca yang B, menghidupkan kipas angin setiap saat. Oke, mungkin kalau cuma menghidupkan kipas angin itu masih boleh, tapi kalau setiap saat itu merupakan bentuk pemborosan teman-teman, bukan menghemat energi. Kemudian yang C, bepergian menggunakan mobil. Ini merupakan hal yang wajar, namun ketika jarak tempuhnya itu dekat, alangkah lebih baiknya mungkin kita bisa sambil olahraga, yaitu dengan menggunakan tenaga sendiri, yaitu dengan jalan kaki. Kemudian menebang pohon di sekitar rumah ini sebenarnya juga baik apabila pohonnya itu pohon yang besar. Namun kalau hanya pohon-pohon yang berukuran sedang, itu juga baik untuk penghijauan di area rumah kita teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh tindakan menghemat energi saat berada di sekolah. A. Mematikan lampu kelas apabila tidak digunakan, B. Mematikan kompor apabila telah selesai memasak, C. Menggunakan kendaraan pribadi apabila bepergian, dan D. Menjemur baju di bawah sinar matahari. Jawabannya adalah yang A. Mengapa demikian? Karena mematikan lampu kelas apabila tidak digunakan ini juga merupakan salah satu contoh tindakan menghemat energi ketika kalian berada di sekolah, terutama bagi kalian yang sekolahnya menggunakan penerangan lampu di siang hari. Tapi kalau mematikan kompor, apakah di sekolah kalian ada kompor untuk memasak? Tidak mungkin. Kemudian menggunakan kendaraan pribadi ketika bepergian. Nah, ini sebenarnya kalau untuk adik-adik yang masih kelas 3 ataupun kalian yang masih jenjang SD itu belum punya SIM. Jadi untuk bepergian menggunakan kendaraan itu sebenarnya masih dilarang. Untuk menjemur baju di bawah sinar matahari, nggak mungkin kalian nyuci baju kemudian dijemur di sekolah kalian, itu sangat tidak mungkin teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh tindakan menghemat air. A. Mandi terlalu lama, B. Mematikan keran air apabila telah selesai menggunakan, C. Mencuci piring terlalu lama, dan D. Bermain air sepanjang hari. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ibu pergi ke pasar pukul 6.30 dan tiba di rumah pukul 7.45. Lama ibu di pasar ialah, pilihannya Ana bacain dulu. A. 1 jam 5 menit, B. 1 jam 10 menit, C. 1 jam 15 menit, dan D. 1 jam 20 menit. Oh ya teman-teman, untuk mengerjakan soal yang model seperti ini, teman-teman perlu tahu dulu bahwa 1 menit ada 60 detik dan 1 jam ada 60 menit, sedangkan 1 hari ada 24 jam. Kemudian karena di sini soalnya masih hitungan jam bukan hari, jadi poin penting yang harus kita garis bawahi adalah 1 jam ada 60 menit.
Kemudian ini bisa dengan menggunakan cara dikurangi batas akhir, dikurangi waktu mulainya, atau juga agar memudahkan teman-teman bisa genapkan terlebih dahulu. Oke, kita pakai cara dengan menggenapkannya terlebih dahulu. Di sini mulainya dari jam 6.30 sampai ke jam 7.45. Kita ambil bilangan bulatnya dulu, 6.30 kita genapkan menjadi jam 7. Kira-kira untuk 1 jam kurang berapa menit teman-teman? Ketika kita tadi telah mengantongi bahwa 1 jam ada 60 menit, berarti 6.30 kurang 30 menit untuk mencapai 1 jam ke jam 7. Jadi kita kantongi ada 30 menit. Kemudian ditambah lagi, karena di sini jamnya sampai jam 7.45, maka ditambah 45 menit lagi. Kemudian 30 menit ditambah 45 menit adalah 75 menit. Setelah itu kita bulatkan menjadi hitungan jam. 60 berarti 1 jam. Sisanya ada berapa menit teman-teman? Ada 15 menit. Berarti jawabannya adalah yang C, 1 jam 15 menit. Oke, kita lanjutkan soalnya. Hari Minggu Udin pergi bermain pukul 8 sampai pukul 11. Pada malam hari, Udin belajar mulai pukul 17 sampai 21. Kegiatan manakah yang paling lama? Oke, di sini tugas kita adalah membandingkan dua kegiatan. Tapi sebelum itu kita hitung dulu masing-masing kegiatan memakan durasi seberapa lama. Oke, caranya sama seperti yang tadi. Batas akhir kita kurangi waktu mulai. Untuk Udin bermain, waktu Udin bermain ini adalah jam 11 dikurangi jam 8. 11 dikurangi 8 sama dengan berapa? Sama dengan 3 jam. Oke, kita kantongi 3 jam. Kemudian untuk durasi belajar Udin mulai dari jam 21 sampai 17. 21 dikurangi 17 sama dengan 4. Jika kita bandingkan 3 jam tadi dengan 4 jam waktu belajar Udin, lebih banyak yang mana? Pastinya lebih banyak yang 4 jam. Jadi jawabannya adalah A, bermain dan belajar, B, belajar dan bermain, C, belajar, dan D, bermain. Jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang C, belajar, yaitu selama 4 jam. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Siti belajar mulai pukul 14 sampai pukul 16. Lama Siti belajar adalah A 1 jam, B 2 jam, C 3 jam, dan D 4 jam. Jawabannya sama seperti tadi, tinggal dikurangi saja. 16 dikurangi 4 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang B, 2 jam. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika menari memerlukan irama, maka harus menggunakan A, alat menari, B, selendang menari, C, baju menari, dan D, irama lagu. Sudah jelas, tadi di soalnya memerlukan irama, jadi jawabannya pasti yang D, irama lagu. Kita lanjut ke soal terakhir. Jika iringan musik berirama cepat, maka gerakan kaki harus A, lemah, B, santai, C, berhenti, dan D, cepat. Jadi dalam menari atau gerakan-gerakan lainnya yang membutuhkan iringan musik ataupun instrumen, jadi kita harus menyesuaikan dengan kecepatan irama tadi, pengiring gerakan kita. Kalau iramanya cepat, otomatis kita harus cepat biar sinkron. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, itu dia tadi beberapa contoh soal PTS bagi kalian yang duduk di bangku kelas 3 SD semester 2. Jadi semoga soal tadi bermanfaat buat teman-teman, semoga bisa membantu proses belajar teman-teman. Dan saran Ana di sini, dalam belajar teman-teman juga harus dan butuh pendampingan dari orang tua ataupun kakak, intinya yang lebih senior daripada teman-teman, sehingga di bagian-bagian soal yang mungkin teman-teman gak paham, teman-teman masih bisa mendapatkan penjelasan lebih dari mereka gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari News Education kali ini. Untuk konten berikutnya teman-teman bisa komen di bawah, kita bakal ngadain konten apa lagi setelah ini. See you in the next video, bye bye.